Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman ya? Ini jumpa lagi dengan saya Awan Chai yang masih hidup sampai sekarang, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia kita ini ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan hari Selasa ada live TikTok tetapi ada teman-teman kita yang lain yang gabung. Oke. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu guys ya di awal supaya nggak salah ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi kalau ada yang salah teman-teman ya. Nah, walaupun sekarang gue ini konsultan pajak yang masih resmi teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman ya. Teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya. Boleh ke penyuluh apabila lu mau tanya yang lebih spesifik lagi nih tentang masalah pajak Anda masing-masing ya teman-teman ya. Awan akan tersedia secara gratis langsung ya di live Instagram Pajak Smart seperti biasa setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya, apakah di sini ada yang calon konsultan pajak atau konsultan pajak yang aktif atau baru dipecat kayak gua atau petugas pajak atau mahasiswa karyawan. Nah, kalau lu pengen sukses berbisnis ya di dunia pajak akunting hingga mencapai omset miliaran contohnya, nah saya membuka kelas baru program konsultan pajak pinter namanya Pak ya, teman-teman ya. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar cara ngembangin bisnis nih dunia pajak akunting kita ya hingga mencapai omset miliarder di era digital ini dengan pelatihan intensif yang step by step. Dan ada live coaching langsung dengan saya, enaknya begitu ya. Teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, ada video pembelajaran yang step by step ya buat teman-teman. Dan yang paling penting, kita akan jumpa langsung ya via live coaching interaktif setiap hari Jumat nanti teman-teman ya. Oke guys ya, manfaatkan masa promo ini, PKPP ini yang terbaik di tahun ini. Di bulan Juli nanti ya kita akan bergabung. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com di sana teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita akan sampaikan dulu nih informasi yang kita dapatkan dari berita-berita online ya, dari ddtcnews.com ya. DDTC News adalah DDTC portal berita perpajakan yang paling terpercaya teman-teman ya. Kembali lagi kita membahas mengenai bisakah jangka waktu UMKM final 0,5% itu diperpanjang. Oke kan? Ini lagi menjadi isu yang sangat hot nih karena orang bingung sekarang. Perpanjang nggak ya? Perpanjang nggak ya? Orang bingung. Di dalam hatinya merasa mesti diperpanjang nih. Tetapi di berita-berita nggak ada kabar diperpanjang kan? Nah, coba kita baca berita guys. Nah, kita baca ya, DTC mengatakan, penghasilan dari usaha yang diperoleh WP dalam negeri dikenakan tarif 0,5%, asalkan omsetnya setahun tidak lewat 4,8 M. Nah, sesuai dengan PP 55 tahun 2022, pengenaan tarif 0,5% itu hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu itu sudah habis, maka berlaku tarif normal. Nah, pertanyaannya, bisakah WP UMKM ini memperpanjang jangka waktu penggunaan 0,5%? Jawabannya tidak bisa, kata kering pajak nih ya. Jika memang sudah melewati batas waktu, maka wajib pajak menggunakan tarif normal sesuai dengan pasal 17, katanya kering pajak. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa jangka waktu ketentuan PPh final 0,5% itu adalah 7 tahun bagi orang pribadi, 4 tahun bagi koperasi, CV, BUMD, kemudian PT perorangan yang didirikan satu orang. Nah, terakhir jangka waktu 3 tahun untuk PT atau perseroan terbatas yang biasa. Nah, perhitungan jangka waktu itu dilihat dari kapan wajib pajak terdaftar, bukan sejak kapan dia menggunakan 0,5% ya, bukan ya, tetapi sejak dia MPWP terdaftar. Jika dia terdaftar MPWP-nya sebelum PP 55 berlaku atau PP 23 tahun 2018, maka dia akan mengikuti ketentuan sejak 2018. Nah, oke. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Nah, wajib pajak orang pribadi dan badan
yang terdaftar sebelum berlakunya PP 55 dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban, tidak dapat dikenai PPh final UMKM lagi. Nah, jadi pertanyaan yang paling menakutkan dan paling ditunggu-tunggu adalah, apakah orang pribadi bisa diperpanjang 0,5%-nya? Kalau badan gua rasa nggak mungkin ya kalau badan ya, kecuali dipermanenkan. Itu pun gua rasa tidak mungkin, karena akan menjadi tidak adil bagi badan-badan yang selama ini sudah berubah menjadi PPh final kan, PPh non final. Akan menjadi tidak adil bagi CV atau PT yang sudah kehabisan waktunya kalau dia perpanjang gitu loh. Sedangkan kalau orang pribadi masih mungkin, kalau orang pribadi masih bisa diperpanjang. Karena kalau orang pribadi belum ada yang habis, teman-teman ya. Orang pribadi itu sampai hari ini belum ada yang habis PPh final 0,5%. Semuanya akan habis di Desember 2024 ini. Jadi semua masih berharap ya, termasuk gua, termasuk teman-teman semua di sini, kita masih berharap tolong dong diperpanjang dong gitu ya PPh final 0,5%, kalau perlu dipermanenkan gitu ya. Nah, jawaban gua sangat simpel ya, tinggal tergantung niat aja, tergantung niat. Di negara kita ini apa sih yang nggak bisa kalau sudah niat ya? MK aja bisa diobrak-abrik, MA aja bisa diobrak-abrik gitu ya. Apalagi hanya mengenai PP 55 ya, tinggal dibikin revisi satu pasal. Dengan direvisi satu pasal bahwa orang pribadi yang omset di bawah 4,8 M, PPh finalnya permanen. Selesai, gitu aja, tinggal direvisi. Nah, tergantung sekarang DPR sama pemerintah mau nggak revisi, itu masalahnya. Kalau dia tidak mau revisi kan susah. Tetapi kalau dia punya niat, semua aja bisa diobrak-abrik ya, MK aja diobrak-abrik, jadi gampang sebenarnya. Cuman sekarang kita kan nunggu Prabowo. Prabowo ini kan belum tahu nih siapa Menteri Keuangan. Nah, siapa Menteri Keuangan dan siapa nanti akan jadi kepala Badan Penerimaan Negara. Kan dia mau pisahkan tuh antara DJP dengan Kementerian Keuangan, mau dipisahkan kan. DJP mau langsung di bawah Presiden. Nah, tergantung nih siapa kepala DJP nanti. Kepala DJP inilah yang akan memutuskan. Kalau dia orangnya benar, punya otak, seharusnya diperpanjang. Atau bahkan dipermanenkan aja itu orang pribadi UMKM gitu ya. Nah, tetapi kita tunggulah siapa nanti Menteri Keuangan atau siapa kepala DJP-nya. Jadi sekarang politik lagi panas nih. Di internal lagi panas nih. Siapa yang mau lagi sikut-sikutan nih, siapa yang mau jadi kepala DJP. Direktur DJP maksudnya ya. Oke. Itu teman-teman beritanya ya. Semoga terbantu dan kita akan langsung diskusi tanya jawab ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada siapa ini? Ada Bapak Rasman Wong. Iya berharap. Iya Pak, siap. Bapak Webare Mitchell. Malam kok, salam sehat dan sukses selalu. Malam Pak Webare Mitchell. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Dan sukses selalu. Oke. Kemudian Bapak Malvin Winarta. Tolong kok, apa aja pajak untuk perusahaan ekspor yang ada produksi dan mengepul dari petani? Oke. Ini normal Pak ya, ini normal saja ya. Yang pertama PPh 21 kalau dia ada gaji karyawan, kemudian potong PPh 21 ya. Kemudian PPh 23 kalau dia ada bayar jasa, dia masih potong PPh 23. PPh 4 ayat 2 atas sewa, dia masih potong PPh sewa kalau dia sewa gitu ya. Kemudian eh, kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, maka dia tambah PPh final 0,5%. Kalikan omset. Tetapi kalau omset dia di atas 4,8 M, maka dia menjadi PKP dan dia juga menjadi menggunakan PPh pasal 17 atau PPh 29, PPh 25. Begitu. Kemudian PPN, kalau dia sudah jadi PKP. Kalau PKP ada PPN-nya, tetapi ekspor itu kan PPN-nya 0. Ya, kalau eksportir PPN-nya 0, sehingga dia akan banyak PPN masukkan aja nanti, akan menjadi LB aja PPN-nya. Gitu sih Pak, PPh, kemudian PPN, gitu Pak. Normal aja sih, mau eksportir, mau bukan eksportir, sebenarnya sama-sama saja Pak. Yang penting akunting rapi Pak ya, akunting wajib rapi. Sebenarnya akunting itu adalah sebuah profesi yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat wajib dimiliki oleh semua perusahaan. Gitu Pak ya, karena akunting adalah jantung dari sebuah perusahaan gitu. Kalau akuntingnya berantakan, nanti ketika pemeriksaan pajak bisa hancur lebur ini perusahaan. Gitu. Oke. Semoga terbantu Pak Malvin Winarta. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu. Mau tanya, Cortex kok kayak sama DJP online nggak kok itu? Makasih. Kita belum tahu Bu ya. Ini barang nggak jelas nih. Barang nggak jelas, tapi 1 bulan lagi sudah mau launching.
Feeling-feeling gua sih dimundurin ya. Feeling gua bakal mundur mungkin Oktober, mungkin mundur lagi ke Januari ya, kita nggak tahu. Ya kita berharap ya paling 1 Januari lah ya, 1 Januari lah. Karena sekarang lagi nggak jelas. Sekarang tuh di internal menteri-menteri kan lagi sikut-sikutan, lagi siapa yang mau maju gitu kan. Udah nggak fokus tentang kebijakan gitu. Nah, timeline itu nggak akan kekejar. Sekarang udah tanggal 3 Juni. Tanggal 1 Juli dia mau launching, udah nggak mungkin ya. Udah nggak mungkin 1 Juli launching. Nah, paling dia uji coba dulu ya. Uji coba masih oke. Ya, paling efektif Oktober atau di Januari. Yang kita dengar, Bu ya, yang kita dengar nanti dia menggunakan website baru. Kalau sekarang kan djponline.pajak.go.id sekarang kan. Nah, nanti dia akan berubah. Kita nggak tahu nanti ubahnya bagaimana caranya. Kemungkinan pakai nomor NIK ya, nomor NIK titik DJP online, mungkin begitu, kita nggak tahu. Jadi kita belum tahu sama sekali, belum terbuka sama sekali, belum ada uji coba kepada kita. Jadi kita belum tahu bentuknya seperti apa sih. Yang pasti nanti ada website baru, gitu Bu ya, website baru. Tidak akan menggunakan website yang lama. Nah, website lama mungkin masih bisa dilakukan ya mungkin satu tahun lah untuk penyesuaian, mungkin gitu ya, atau 3 bulan kali. Gitu Bu, santai aja Bu Lisa, kita tunggu aja ya petunjuk dari kantor pusat. Semangat teman tuh Bu Lisa. Bapak Alki 22, bagaimana alur ke pengadilan jika kita tidak setuju SPHP? Oke, kalau Bapak baru di tahap SPHP itu masih jauh Pak. Nah, SPHP itu Bapak harus bikin surat tanggapan terhadap SPHP. Oke, di dalam surat tanggapan itu Bapak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membantah dalil-dalil yang disampaikan di dalam SPHP. Oke, nah Bapak mulai dari formil, kemudian material, Bapak hantam semua, hajar semua, tertulis Pak ya, Bapak kirim ke KPP. Nah, setelah Bapak kirim ke KPP, nanti KPP akan kirim surat yang namanya panggilan untuk menghadiri atau undangan ya, undangan untuk menghadiri pembahasan akhir. Nah, di dalam pembahasan akhir itulah diselesaikan di situ Pak. Kalau sepakat ya oke, kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa, gitu ya. Semua tertuang dalam berita acara, risalah, pembahasan akhir nanti. Oke? Nah, setelah pembahasan akhir, Bapak mengajukan QA, Quality Assurance. Itu dalam waktu 2 hari, Bapak mesti ngajuin. Kemudian 1 minggu kemudian akan ada meeting di Kanwil. Nah, di situ Bapak membahas lagi mengenai aturan terhadap SPHP tersebut. Nah, setelah QA selesai, maka SKP-nya terbit. Oke, SKP mungkin 1 minggu kemudian terbit atau 2 minggu kemudian ya, terbit SKP. Setelah SKP terbit, barulah Bapak bisa melakukan pengadilan pajak. Oke, jadi dari SPHP sekarang nih, Bapak bikin surat dulu nih, surat tanggapan atas SPHP, kemudian ada undangan terhadap pembahasan akhir, kemudian Bapak hadir di pembahasan akhir, kemudian Bapak mengajukan QA di sini ya. Nah, kemudian Bapak hadir di QA, barulah SKP terbit. Setelah SKP terbit, Bapak akan melakukan 2 upaya hukum. Yang pertama adalah gugatan ke pengadilan pajak. Apa yang digugat? Yaitu prosedur dan legal formil. Kemudian, ini 30 hari ya, 30 hari sejak SKP. Yang ini adalah 90 hari, namanya keberatan. Bapak mengajukan keberatan. Apa yang dikeberatan? Yaitu materialnya Bapak keberatan. Hitung-hitungan pajaknya Bapak keberatan. Oke? Gugatan masukin sebelum 30 hari, keberatan masukin sebelum 90 hari. Oke? Nanti Bapak bersidang deh di yang gugatan ya. Di sini Bapak bersidang sebulan 1 kali di pengadilan. Kemudian yang ini nih Bapak bisa keberatan tuh mungkin 12 bulan. 12 bulan kemudian keberatan selesai, baru Bapak banding ke pengadilan pajak kalau keberatan Bapak kalah. Gitu Pak. Jadi masih jauh, panjang, santai aja Pak. Mungkin Bapak boleh bergabung ke tim kita Pak, ke PKPP boleh, atau ke PSTP boleh Pak. Karena kita lagi mau bikin tim untuk pengadilan pajak nih Pak, biar seru nih Pak. Biar rame-rame kita lawan oknum. Gitu Pak ya. Oke, semua teman tuh Pak Alki, santai aja Pak, jalanin terus ya SPHP-nya. Lanjut, Bapak William Stefan 8. Malam kau mau tanya, kalau penjualan tanpa PPN dan tidak buka faktur pajak, cara lapor di Webbase di bagian mana ya? Tapera penerapannya gimana ya? Makasih. Oke, maksud Bapak ini gunggungan Pak ya? Kalau maksud Bapak itu gunggungan, maka Bapak pilih satu menu yang namanya gunggungan ya, PPN gunggungan. Bukan menu, sih satu kolom. Ini satu kolom di bagian halaman induk atau halaman A2 ya. Halaman A2 Bapak masukin yang namanya PPN gunggungan ya. Masukin di situ berapa nilai DPP-nya, berapa nilai PPN-nya. Gitu, Pak. Oke. Gampang kok kalau PPN gunggungan ya.
Tetapi PPN gunggungan itu ada syaratnya, Pak, ya, ada syaratnya, harus kepada end user, tidak boleh kepada distributor. Nah, kemudian TAPERA ya, Tabungan Penderitaan Rakyat, Tabungan Perumahan Rakyat. Itu gimana penerapannya? Kita belum tahu, Pak, belum tahu. Saya masih masih nggak ngikutin. Sepertinya dia masih berlaku tahun-tahun depan deh, nggak berlaku sekarang deh TAPERA itu kayaknya ya. Apa mulai bulan depan ya? Gua rasa nggak langsung berlaku dalam 1-2 bulan ya. Mungkin awal tahun kali ya. Gue juga belum begitu persis ya kapan penerapannya ini dilakukan gitu ya. Kan dia mesti bentuk dulu tuh. Dia mesti bentuk sistemnya, dia mesti bentuk dulu pembayarannya, e-billing-nya, dia mesti bikin kepengurusannya, kan dia mesti bikin semua tuh. Nggak sembarangan kan. Mesti bikin dulu siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa pengurusnya, sistemnya bagaimana, websitenya bagaimana, database-nya bagaimana, kan semua mesti dibikin, Pak. Nggak cepat ya, tidak cepat. Ya mungkin berapa bulan lagi lah baru ready ya. Kalau nggak salah masih setahun atau 2 tahun lagi deh baru dimulai deh. Tapi nanti kita lihat dulu, Pak. Tapera. Semua teman tuh Pak William Stephen. Ibu Feve 68. Malam Bu Feve. UMKM diperpanjangkah? Tadi lihat aja judulnya. Kita masih berharap Bu ya, masih berharap, tetapi belum ada kabar. Oke, belum ada kabar UMKM akan diperpanjang. Karena kita masih nunggu siapa Menteri Keuangannya, siapa Direktur Jenderal Pajaknya. Karena kan pasti ganti nih, Direktur pasti ditendang, ganti, kemudian eh, Menteri Keuangan akan diganti juga. Ya, kita tunggu deh. Mungkin Oktober kali ya, Oktober lah baru pasti. Dan gua yakin pasti diperpanjang. Tetapi kita tunggulah ya. Oke, semua teman tuh Bu Feve. Ibu Feve, kalau UMKM tidak diperpanjang, baiknya menggunakan PT perorangan atau CV. Kalau saya sih bilang PTP, Bu. Kalau saya bilang PTP. PTP itu jauh lebih bagus daripada CV dari semua aspek, gitu ya. Kecuali Ibu punya omset melebihi 15 M. Kalau melebihi 15 M, nggak bisa PTP, harus menggunakan CV atau PT biasa. Tetapi kalau masih di bawah 4,8 M, masih UMKM, mending PTP. Menurut saya sih ya. Menurut saya. Gitu, Bu. Bikinnya murah, kemudian alamatnya tidak perlu domisili, lebih enak lah PTP Bu dibanding CV. Kalau CV kan bikinnya repot, mahal, lama, kemudian mesti ada domisili, kalau nggak ada ruko mesti sewa virtual office, repot lagi Bu, mahal lagi, bayar lagi, gitu loh. Oke, semua teman tuh Bu VV. Bapak gue Yong, penerapan tapera di sisi pajak gimana kok? 0,5%-nya apakah masuk ke tunjangan? Ini juga belum pasti nih Pak. Nggak pasti, kita masih belum jelas ini Pak. Eh, feeling saya sih masuk ke bruto ya. Feeling saya ini masuk ke bruto. Mestinya masuk sih Pak. Kalau dia nggak masuk ke bruto, berarti kan nanti dia akan dikenain pajak nanti. Jadi kan ada dua skema nih. Mau dikenain pajak sekarang apa nanti? Kalau pensiun, uang pensiun itu nanti. Atau tunjangan hari tua kan nanti itu. Nah, tetapi tapera masih belum jelas nih. Mesti nunggu PMK-nya kita, Pak. Kita masih nunggu PMK, nggak berani jalan sekarang. Feeling saya sih bruto dan dipotong sekarang. Supaya nanti ketika tapera dipakai, diambil, nggak kena pajak lagi. Kan dia langsung diambil buat cicilan rumah kan? Katanya ya. Cicilan rumah petak petak berapa itu kalau cuma 3%? Ya kita nggak tahu. Belum tahu Pak, belum berani jawab. Tunggu ya, kita tunggu dulu aturan perpajakannya bagaimana. Oke, teman-teman tuh Pak Yong. Bapak Jung. Pembetulan PPN yang mengakibatkan kurang bayar di 2023, apakah harus muncul di neraca aktiva atau pasiva ko? Makasih ko. Kalau kurang bayar di pasiva Bu, namanya hutang PPN. Itu Bu ya. Kalau pembetulan PPN yang menyebabkan kurang bayar, maka seharusnya munculnya di bagian kredit atau pasiva di bagian hutang, namanya hutang PPN, di kelompoknya hutang pajak. Seharusnya begitu Bu. Oke. Semua teman tuh, Pak Junjung. Kemudian Pak Alki 22. Apakah uang makan untuk kru kapal itu kena PPh 21? Uang tersebut untuk beli bahan mentah yang nantinya mereka masak sendiri. Oke, menurut pendapat saya Pak ya, kalau ini makanan buat seluruh karyawan, seluruh kru, harusnya itu natura tetapi tidak kena PPh 21. Oke, sepemahaman saya begitu. Makanan yang diperuntukkan untuk seluruh karyawan itu menjadi natura tetapi tidak kena PPh 21. Sepemahaman saya gitu. Kecuali makanan-makanan yang hanya dimakan oleh direktur, direksi, itu berbeda. Itu natura dan kena PPh 21.
Tetapi kalau buat seluruh kesejahteraan seluruh pegawai, itu natura tetapi tidak kena PP 21. Sepemahaman saya gitu. Oke. Semangat teman tuh Pak Alki 22. Lanjut, Bapak Gueyong. Ada SP2DK atas penyusutan dan ternyata salah perhitungan yang menyebabkan kurang bayar. Apa resikonya bisa jadi kurang bayar di angsuran PPh 25 tahun berikutnya? Oke, kalau ini mengenai SPT 2023, maka pengaruh, Pak. Karena kan sekarang PP 25 masih 2024 lagi berjalan nih, maka terpengaruh. Nah, Bapak akan bayar PP 25 sesuai dengan angka yang baru. Tetapi kalau SPD ODK ini untuk tahun 2020, 2021, 22, maka PP 25 Bapak kosongin aja, nggak pengaruh. Ya, PP 25 Bapak kosongin aja supaya nggak muncul, karena kan dia tidak boleh mempengaruhi SPT tahun berikutnya. Kalau ada pengaruh, repot. Kan kita sudah closing. Kan kita sudah closing semua tahun-tahun itu. Gitu, Pak. Jadi di bagian induk lanjutan, di bagian PP25, Bapak kosongin aja. Karena kan niat Bapak hanya pembetulan untuk membayar pajak untuk tahun tersebut kan, tidak untuk mempengaruhi PP25-nya. Gitu, Pak. Itu untuk tahun-tahun yang sudah berlalu ya. Tetapi kalau pembetulan 2023, ya maka yang 2024 ini masih harusnya ngikutin yang pembetulan. Gitu, Pak. Semangat tahun tuh, Pak Gueyong. Bapak Made Bagus, tanya kok, kalau WPOP mendapatkan warisan dari almarhum orang tua berupa rumah yang dibangun di atas tanah desa adat dan belum ada surat-suratnya, apakah perlu dilaporkan di SPT tahunan? Apa gimana? Terima kasih kok. Menurut saya Pak, laporin aja Pak. Menurut saya laporin aja, nilainya Bapak boleh perkira-kirain aja Pak ya. Kemudian tahun perolehannya Bapak mesti tulis di tahun ketika almarhum meninggal. Oke? Jadi tahun perolehannya adalah tahun almarhum meninggal, harga perolehannya diperkirakan saja berapa waktu itu nilai membangunnya. Keterangan Bapak tulis nih, keterangan warisan dari papa saya meninggal, tahun sekian, gitu. Kemudian Bapak tulis juga di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di bagian warisan. Tulis di situ, Pak. Oke? Selanjutnya Bapak tinggal isi aja tiap tahun. Tiap tahun tinggal dilanjutin aja angka yang sama persis, gitu, Pak. Gitu sih, Pak, menurut saya. Walaupun belum ada surat-suratnya, tetapi kan uang sudah keluar. Uang sudah keluar, maka sudah menjadi harta dan perlu dilaporkan supaya nggak ada masalah nanti, Pak. Nah, semangat teman tuh Pak Made bagus. Ibu Nurul Linda Kustiana, betul kok, berharap PPh final diperpanjang. Iya, betul Pak ya. Nanti kita bikin petisi deh Bu ya. Kita bikin petisi aja supaya PPh final diperpanjang. Kalau nggak ada 10.000 orang yang isi ya, berarti nggak ada guna ya. Itu. Semua teman tuh Pak Ibu Nurul. Lanjut, Ibu Nurul Linda Kustiana. Kalau orang pribadi, PPh finalnya permanen. Jarang yang pakai CV kok, kecuali omsetnya lebih dari 4,8 M untuk mencah omset. Setuju, Bu, setuju. Memang begitu seharusnya. Negara itu harus mudah bayar pajaknya. Oke? Gitu loh ya. Negara yang bagus adalah negara yang pajaknya mudah. Bukan murah ya, bukan murah. Yang mudah. Gitu. Nah, kalau dia permanenkan, itu mau naik 1% orang nggak apa-apa kok. Kalau perlu 2% orang nggak masalah. Bahkan 3% orang orang masih berani bayar. Daripada dia mesti pembukuan, daripada dia mesti pakai hitung norma, daripada dia mesti ngitung pakai PPh yang aneh-aneh gitu loh, Bu. Ya nggak sih? Nah, jadi gua lebih memilih tarifnya naik tetapi tetap mudah daripada dibikin ribet, dibikin sulit, udah gitu tarifnya naik lagi. Harganya pajak malah lebih tinggi 10 kali lipat nanti. Gitu sih, Bu. Jadi lebih baik dipermanenkan saja tetapi tarifnya yang dinaikin. Kan nggak masalah, ya kan? Gua rasa orang lebih suka deh. Orang lebih suka yang penting mudah, yang penting gampang, gitu loh. Tetapi kan negara Wakanda itu kan kalau kita bisa bikin sulit, kenapa kita kasih yang mudah? Kan begitu. Prinsipnya oknum gitu ya. Bercanda, Bu ya. Semoga teman tuh, Bu Nurul Linda. Lanjut, Ibu Nurul Linda. Kok tanya dong, untuk voucher pulsa, apakah PPN masukannya bisa dikreditkan? Oh, maksud Ibu voucher pulsa. Voucher pulsa kalau Ibu PKP ya bisa dikreditkan. Setahu saya sih bisa dikreditkan ya. Eh, eh, tapi Ibu jualnya PPN nggak? Kalau Ibu jualnya PPN, maka lihat nih, ketika Ibu menjual, Ibu pakai DPP nilai lain nggak? Kalau Ibu jual pakai DPP nilai lain, maka Ibu tidak bisa mengkreditkan PPN masukan. Tetapi kalau Ibu jualnya pakai PPN normal 11%, maka Ibu bisa mengkreditkan PPN yang sebelumnya. Sepemahaman saya begitu, Bu ya. Oke?
Semangat teman tuh Bu Nurul. Tetapi voucher pulsa itu kan nanti dia di level keempat itu sudah nggak usah bayar PPN lagi, sudah nggak usah PKP. Setahu saya begitu. Bapak Wendy Taurus, apakah PKP jabatan berlaku surut 5 tahun ke belakang? Nah, ini dia. Seharusnya enggak dong, ya kan? Kita kan punya logika. Harusnya enggak dong ya. Walaupun gue PKP jabatannya walaupun gue PKP jabatan gara-gara pemeriksaan 4 tahun yang lalu, tetapi kan sekarang suratnya terbit nih. Seharusnya kewajiban pajak mulai sekarang dong. Tetapi si oknum, si pejabat brengsek tuh, bercanda ya bercanda. Itu dua kanda ya. Dia tarik mundur. Dia tarik mundur 5 tahun ke belakang. Lah kok bisa 5 tahun ke belakang itu kan saya belum PKP, saya belum punya sertifikat elektronik, saya belum punya akun PKP, saya belum punya akun e-faktur, saya belum punya kode aktivasi, saya tidak bisa lapor PPN. Kenapa mesti tarik mundur kena denda 500.000 gitu kan? Nah, kalau PPN-nya kita oke lah, kita terima, kita bayar. Tetapi seringkali yang terbit itu STP-nya. STP terlambat lapor. Lah kan gue belum PKP, mana bisa gue lapor PPN? Kalau gue lapor PPN ketika gue PKP, gue kena penjara. Kalau gue belum PKP, kan gitu. Nah, jadi menurut hemat saya, selayaknya tidak ada STP untuk 5 tahun mundur kalau ke PKP jabatan. Cuman faktanya seringkali orang kena tuh. Kalau kena ya udah kita gugat ke pengadilan pajak. Kan kita sedang menggugat nih ke KPP Taman Sari kan, sedang kita gugat juga. Gitu sih. Jadi seharusnya kan orang itu sejak dia jadi PKP lah selayaknya dia punya kewajiban pelaporan PPN-nya. Mengenai pembayaran oke lah, mengenai pembayaran PPN itu kan memang salah kita gitu kan. Tetapi STP-nya dong jangan terbit dong. STP yang 500.000 itu loh. 500.000 per bulan kan setahun 6 juta lumayan. Gitu. Semua teman tuh Pak Wendy Taurus. Ibu Mariatan 2107. Pak Awang, kalau omset toko saya bagi ke NPWP anak, biar bisa pakai PPh final, apakah bisa? Jawabannya bisa, Bu ya, tetapi ada beberapa hal yang Ibu mesti perhatikan. Yang pertama mengenai rekening. Rekening harus ada 2 rekening ya. Rekening anak dipisah, rekening mama dipisah. Oke? Kemudian, tokonya kalau perlu dibikin 2 pintu. Barangnya dipisahkan, Bu. Mana barangnya ibu, mana barangnya anak, gitu ya. Kalau jual sabun sama jual sampo gitu ya. Ya udah sabun punya ibu, sampo punya anak gitu loh. Jangan sabun yang sama, merek yang sama dibagi 2, jangan ya. Jadi kalau bisa begitu. Supaya nanti kalau orang pajak datang, ibu gampang menjelaskannya. Oh, ini sebelah kiri punya anak saya, sebelah kanan punya saya. Ada temboknya atau ada kacanya atau ada tripleknya gitu. Kemudian kami pun punya kasir masing-masing, kami pun punya rekening masing-masing. Saya beli sama supplier A, dia beli sama supplier B. Saya beli barangnya A, dia beli barangnya B. Jadi dipisahkan, Bu. Oke? Nah, lokasinya sama nggak apa-apa, tetapi kalau perlu dipisahkan dengan cara tertentu lah. Dikasih warna ke, dikasih kaca ke, supaya Ibu lebih aman. Oke? Gitu, Bu ya. Jadi dari hulu ke hilir harus dipecah. Kalau memang betul-betul mau dipisah omsetnya. Rekening dipisah, pembelian dipisah, penjualan dipisah. Gitu, Bu. Oke. Semangat teman tuh, Bu Mariantan. Bapak Jamal Nasir 2808. Malam malam Pak. Mau tanya, jika tetap gunakan PPh final melewati masanya, kemungkinan akan disurati DJP berapa besar? Pasti Pak, pasti. Orang pribadi itu sudah nggak ada pakai 0,5% di Januari 2025 itu nggak ada. Ada sih beberapa, kalau dia punya NPWP itu mungkin 2000 baru bikin atau 2021 baru bikin NPWP gitu ya. Tetapi kita nih orang-orang tua nih, orang-orang lama nih, udah nggak bisa Pak, nggak bisa. Begitu kita kita bayar 0,5% langsung dapat surat itu sudah pasti. Apalagi Cortex ya. Kalau sudah Cortex, nanti bisanya tiba-tiba ada email, ada SMS. Nah, itu penting tuh yang begituan tuh. Tiba-tiba ada SMS. Ibu kok bayar 0,5% sih? Kan sudah lewat 7 tahun. Nah, akan ada seperti itu, Pak. Jadi jangan coba-coba ya. Jangan ya. Kita jangan menguji DJP. Gitu ya. Pokoknya Januari 2025 sudah nggak ada lah. Kita mesti kembali ke PPh umum, kecuali diperpanjang. Nah, kita tunggu di bulan Oktober ketika Prabowo dilantik. Mudah-mudahan ya di hari pertama dia bilang, gua perpanjang PPh 0,5%. Itu semua orang akan nostalgia, akan kita turun ke jalan deh, kita happy-happy deh kalau emang dia kasih perpanjangan ya. Semua teman tuh Pak Jamal Nasir. Ibu Nurul Linda Kustiana.
penjualan voucher pulsa apakah kena PPN keluaran? Dan PPN masukannya bisa dikreditkan. Jadi gini Bu, voucher pulsa itu ada 4 level kalau nggak salah ya. Level pertama adalah adalah produksi yaitu Telkomselnya. Distributor satu tuh distributor provinsi, kemudian distributor kota, kemudian eceran kalau nggak salah ya. Nah, 1, 2, 3 ini harus PKP dan dia bisa punya PPN masukan, bisa punya PPN keluaran. Yang keempat, itu sudah tidak perlu PKP. Jadi dia terima PPN masukan, tetapi dia tidak usah mengirimkan lagi karena dia bukan PKP. Gitu, Bu. Jadi intinya, selama dia masih bisa masih PKP, maka dia masih menggunakan prinsip PKPM. Nah, cuman mesti cek dulu. PPN keluarannya itu PPN DPP nilai lain atau PPN biasa. Kalau PPN DPP nilai lain, maka dia harus tidak bisa mengirimkan PPN masukan. Gitu, Bu. Setahu saya sih PPN DPP nilai lain deh, setahu saya. Gitu Bu ya, supaya dipastikan coba cek lagi Bu. Jadi ada level-levelnya kalau voucher pulsa itu. Nah, semoga teman tuh Bu Nurul Linda. Lanjut Ibu Rianti Rahadiana. Kok setelah upload sidang kemarin ada yang komplain nggak? Yang mana nih Bu? Sidang yang mana nih? Karena kita itu semua sidang kita transparan, kita terbuka untuk umum dan kita sidang, dan kita upload, ya kan? Sejauh ini nggak ada yang komplain sih Bu, nggak ada yang komplain. Karena gini, sidang itu terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi dibuka dan terbuka untuk umum. Itu si hakim ngomong seperti itu. Oke? Tetapi kok tiba-tiba dia bilang tidak boleh merekam. Lah, gimana ceritanya? Kok bisa sidang dibuka terbuka untuk umum tapi nggak boleh merekam? Gimana itu hakim? Ya, memang goblok itu hakim ya. Bercanda. Itu hakim di Wakanda ya. Kalau di Indonesia mah bagus semua hakimnya. Gitu ya. Jadi ya, sejauh ini nggak ada masalah sih Bu. Sejauh ini nggak ada masalah. Karena kita kan terbuka untuk umum ya. Kita juga transparan aja. Lagi pula yang kita siarkan itu kan memang apa adanya. Tidak ada yang kita edit gitu. Tidak ada suara yang kita ganti kan enggak. Gitu sih Bu. Jadi nggak ada masalah. Semangat teman tuh Bu Rianti. Tunggu ya, kita tunggu. Kalau negara ini sudah berubah jadi diktator ya kita ikutan lah. Kita membela bos lah. Tetapi masih demokrasi ya masih oke lah. Bapak Gabriel Ebi. Malam Pak Gabriel mau tanya, faktur pajak masukan yang diterima oleh perusahaan jasa freight forwarder bisa dikreditkankah? Jawabannya tidak bisa, setahu saya. Jadi saya pernah punya klien ya, PPN masukan. Waktu dulu masih bodoh ya. PPN masukan saya kreditkan semua tuh. Tiba-tiba kena pemeriksaan. Dibilang nggak boleh kreditkan. Ya udah saya dipecat deh dari konsultan dia. Jadi saya tahu saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena PPN keluarannya adalah PPN DPP nilai lain. Oke? Jadi kalau industri kita, usaha kita itu PPN keluarannya DPP nilai lain, maka semua PPN masukan nggak bisa dikreditkan. Gitu Pak ya. Jadi kalau PPN keluarannya yang paling penting. Kalau kita jualannya DPP nilai lain atau jualannya PPN dibebaskan, maka semua pajak masukan tidak bisa dikreditkan. Setahu saya begitu Pak ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Semua teman tuh Bu Gabriel. Bapak Made Bagus. Tanya lagi kok. Bila WPOP UMKM lapor penghasilan yang turun daripada penghasilan tahun lalu, apakah mengakibatkan kemungkinan pemeriksaan? Terima kasih. Jawaban saya enggak, Pak ya. Enggak, dan kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Hal seperti ini tuh hal yang biasa. Namanya bisnis bisa naik, bisa turun. Itu hal yang normal, Pak. Ya, kita tidak perlu gara-gara kita takut, kemudian kita mengada-ngadain omset. Nggak perlu, ya. Gara-gara kita takut, kita membesar-besarkan omset. Itu nggak perlu. Gitu, Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau omset turun ya turun, nggak ada masalah gitu. Kalau naik ya naik gitu, nggak ada masalah Pak ya. Jadi omset turun tidaklah menyebabkan kita kena pemeriksaan, tidak juga menyebabkan kita akan lebih rentan diperiksa, nggak juga, gitu Pak ya. Jadi santai aja Pak. Semua teman tuh Pak Made. Bapak Alki, thanks Pak Awan, tolong di-share link untuk join tim Bapak. Bapak boleh masuk, mungkin kalau sekarang ke program KPP ya, program kpp.com. Lagi promonya itu, nanti bulan Juli kita baru live coaching. Atau Bapak mungkin boleh ke program ke ini, siapatakutpajak.com. Nanti hari Jumat kita ketemu, Jumat malam nih kita ketemu. Oke, siapatakutpajak.com. Mari Pak Alki, semua teman tuh. Ibu Rianti, kok bisa magang di KKP Ko Awan?
Magang sih bisa Bu, tetapi kita nggak dibayar ya. Jadi kita nggak bayar. Kita lagi butuh untuk tim legal sebenarnya sih. Karena lagi banyak pengadilan kan. Kita butuh bantuan untuk tim legal. Boleh sih Bu, mari Bu kalau mau bergabung. Cuman kalau magang mungkin mungkin nggak dibayar atau mungkin nggak standar gajinya gitu. Mari Bu, oke. Semoga bantu Bu nanti. Oke, Bapak Made Bagus mau tanya kok, kalau harta warisan tanah dulu lapor di SPT sebelum balik nama masih satu sertifikat. Dan setelah dibalik nama, pecah menjadi 4 sertifikat. Karena kan tanah sudah dilalui jalan dan lain-lain dan lain-lain. Oke, terus bagaimana? Terpotong, Pak? Oh, kok kalau terpotong ya? Terpotong tadi Pak Made Bagus. Nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Tanah warisan ini Bapak laporkan senilai yang Bapak punya aja. Oke, mungkin dulunya itu segede ini, kemudian dipecah-pecah gitu kan. Nah, bagian Bapak berapa? Bagian Bapak yang mana? Bagian Bapak itu yang Bapak laporkan. Oke, yang sudah ada di jalan, yang sudah jadi milik orang lain atau dijual, itu sudah Bapak nggak usah lapor lagi. Bapak hanya laporkan bagiannya Bapak aja. Gitu Pak. Oke, semua terbantu Pak Made. Ibu Cecilia, malam Pak Wan, malam Bu Cecil. Bapak Kaleb Malang. Malam kok. Mau tanya kalau asuransi jiwa cair. Di SPT dilaporkan di mana ya? Karena tiba-tiba tabungan jadi besar. Apakah kena pajak? Oke. Jadi uang dari asuransi nih Pak ya, ada dua macam. Pertama, gara-gara klaim asuransi, mungkin dia sakit atau meninggal. Yang kedua adalah hasil investasi, yang namanya unit link lah, tabungan apa tuh, tabungan pendidikan lah, yang macam-macam gitu ya. Nah, kalau klaim asuransi gara-gara kena resiko, itu tidak kena pajak. Itu dilapor di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ nomor 3 atau nomor 4 ada namanya klaim asuransi. Oke? Kalau uang itu berasal dari investasi, nah, eee, kalau nilai investasi ini masih di bawah nilai premi yang dibayarkan, itu tidak kena pajak. Tetapi kalau di atas dari nilai premi yang dilaporkan, maka itu kena pajak. Begitu, Pak ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau klaim asuransi gara-gara sakit atau meninggal itu tidak kena pajak. Kalau hasil investasi, kalau nilainya lebih tinggi daripada nilai premi yang dibayarkan itu kena pajak PPh progresif. Kalau nilainya di bawah dari premi yang dibayarkan itu tidak kena PPh progresif. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Kaleb Malang. Bapak Made Bagus. Kok kalau WPOP pertama kali bikin MPWP 2019? Lalu tahun berapa masa berakhirnya 0,5% dan harus pakai tarif norma? Dan di bulan apa terakhir boleh mengajukan surat ke DJP untuk memakai tarif norma? Oke, untuk tarif norma itu bulan Maret Pak ya, bulan Maret maksimal 31 Maret maksimal untuk membuat surat norma. Dan itu sekarang sudah bisa online di menu KSWP. Oke. Kita hitung nih 2019 ya. 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Oke. Jadi berakhirnya 7 tahun adalah Desember 2025. Oke. Jadi dia tidak peduli nih 2019 itu di awal tahun kah, di tengah tahun kah, di akhir tahun kah dia bikin NPWP nggak peduli. Maka 7 tahun berakhir di Desember 2025. Maka mulai 1 Januari 2026 dia menggunakan metode PPh umum dan sebelum bulan Maret 2026 dia harus sudah mengajukan mengajukan surat penggunaan norma NPPN gitu Bu ya. Semoga teman-teman Pak Made Bagus. Ibu Mary, malam kawan, malam Bu Mary. Bapak Sinta Marta, malam kawan. Mau tanya tentang asuransi yang sudah dimiliki lama dan sudah tidak bayar premi lagi. Oke, sifatnya asuransi jiwa. Apabila meninggal baru cair. Apakah perlu dilapor di SPT tahunan? Oh, belum meninggal Bu ya? Nggak perlu lah, nggak perlu. Kalau tidak ada nilai tunai kan nggak perlu, gitu kan? Karena kan ketika dia meninggal, uang itu masuk, itu sudah menjadi objek yang tidak kena pajak. Jadi mau dia sudah lapor atau dia belum lapor, nggak pengaruh. Karena nanti ketika uangnya masuk, dia adalah objek yang tidak kena pajak. Gitu Pak, Ibu ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, mau dilapor boleh, nggak perlu. Menurut saya nggak perlu karena nggak ada nilai tunai. Gitu sih Bu ya. Semoga terbantu Bu Sinta Marta. Bapak Made Bagus.
Mau tanya kok, kalau harta warisan tanah, dulu lapor sebelum balik nama waris masih satu sertifikat. Setelah balik nama menjadi 4 sertifikat karena tanah sudah dilalui jalan. Terus gimana Pak? Pertanyaannya apa? Oke, tadi sudah saya jawab Pak ya. Bapak tinggal laporkan saja yang bagiannya Bapak saja. Oke. Ibu Cecilia Teja, mau tanya kok, kita bangun rumah sendiri tanpa kontraktor. Bagaimana lapor di daftar harta kalau expensesnya sampai 2 tahun? Apa sekaligus setelah bangunan selesai ditambahkan ke aset tanahnya? Menurut saya dipotong di Desember Bu ya. Jadi anggaplah 2 tahun itu Ibu bangun, anggaplah total habis 2M gitu ya, 2 tahun. Tahun pertama Bapak Ibu ngabisin mungkin 800 juta gitu kan. Nah, maka Ibu laporkan nilai bangunan 800 juta di SPT yang tahun pertama. Di SPT tahun kedua, setelah selesai, Ibu laporkan nilai bangunan berubah menjadi 2M. Gitu, Bu ya. Jadi ikutilah expense yang keluar sampai 31 Desember. Berapa nilai uang keluar, itulah yang Ibu laporkan sebagai bangunan. Total tahun depan di-upgrade, dinaikin nilainya sesuai uang keluarnya. Gitu, Bu. Beres. Oke. Semua teman tuh, Bu Cecilia. Bapak Made Bagus, tanya kok, bila sudah terlanjur download SPT pembetulan dan WP batal pembetulan, apakah nanti ditanya oleh DJP? Terima kasih. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Mau download 100 kali juga nggak masalah. Selama Bapak tidak submit, maka itu nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Kalau Bapak sudah submit, ya sah pembetulannya. Tetapi Bapak belum submit, nggak ada masalah Pak. Orang pajak tuh bukan nggak ada kerjaannya. Orang pajak tuh sibuk ya. Dia nggak akan mikirin kita-kita ini. Kok ini orang sudah ngeklik pembetulan belum belum submit ya? Gue tanyain enggak ya. Orang pajak tidak iseng seperti itu. Orang pajak tuh sibuk Pak ya Bu ya. Sibuk banget tiap bulan, tiap hari ngurusin penerimaan negara, ngurusin WP yang ngomel-ngomel, ngurusin WP yang aneh-aneh. Tiap hari tuh sibuk AR Pak. Nggak ada waktu buat ngurusin hal-hal seperti seperti yang gini-ginian. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, bebas Pak. Kalau Bapak sudah download, mau disubmit boleh, nggak disubmit juga nggak apa-apa. Gitu ya. Semoga teman tuh Pak Made Bagus. Bapak Hafin 88, Kak Awan, kalau pemilik PTP, apakah hartanya terpisah dari pribadi? Terpisah, Pak, terpisah. Terpisah ya. Jadi PTP adalah sebuah entitas tersendiri, punya NPWP sendiri, punya rekening sendiri, punya laba rugi dan neraca sendiri. Jangan digabung ke pribadi. Oke. Nah, nanti pribadi bagaimana lapornya? Pribadi hanya laporkan modal dia di PTP saja. Oke. Kemudian mungkin dia terima dividen kan, maka diambil dividen, dia lapor sebagai penghasilan dividen, atau dia terima privo, dia lapor penghasilan privo. Begitu Pak ya. Nah, jangan digabung-gabung antara PTP dengan pribadi. Ini berbeda. Dia sudah punya akunting sendiri, pembukuan sendiri kalau PTP. Oke? Semangat teman tuh Pak Hafin 88. Ibu Monique C99. Kok PTP omset di atas 4,8M? Jawabannya boleh, maksimal 15M ya. PTP itu maksimal 15M. Selama masih di bawah 15 masih oke. Bagaimana kalau melewati 15? Kalau melewati 15M, maka PTP harus datang ke notaris membuat akte pendirian PT biasa. Nah, kemudian dia bikin perubahan di kantor pajak supaya dia upgrade menjadi PTP menjadi PT biasa. Gitu ya. Semangat teman tuh Bu Monik C99. Bapak Wendy Taurus, kok badan punya bangunan sudah disewakan ke orang lain. Apakah biaya penyusutannya harus dikoreksi fiskal? Kayaknya enggak ya. Dia punya bangunan, kemudian dia sewakan ke orang lain. Kan dia terima ini kan? Dia terima penghasilan kan? Kalau dia terima penghasilan eh seharusnya masih boleh dibiayakan sih. Seharusnya masih boleh dibiayakan, tetapi mungkin dia perlu koreksi fiskal gara-gara penghasilannya final kali itu Pak ya. Disewakan penyusutan. Iya, 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 iya. Mungkin dikoreksi fiskal dengan alasan beban ini adalah untuk menghasilkan penghasilan yang bersifat final. Kemungkinan begitu, Pak. Nah, kalau Bapak ragu-ragu, coba di email ke informasi, Pak. Saya juga takutnya ragu-ragu nih. Coba di email ke informasi@pajak.go.id. Saya juga baru ketemu nih, begini ceritanya ya. Dia punya bangunan, dia sewakan, tetapi dia ada penyusutan. Nah, itu gimana tuh? Jarang-jarang ada kasus begitu. Oke. Masih antara dua nih, Pak. Bisa dibebankan dengan alasan itu beban biasa, atau tidak bisa dibebankan dengan alasan penghasilannya sudah final. Gitu, Pak. Coba dicek lagi. Kemungkinan besar sih dikoreksi fiskal gara-gara sudah PPh final. Oke. Semua teman tuh Pak Wendy. Ibu Sinta Marta.
Kok tanya lagi, apabila asuransi dilaporkan, harus di bagian atau kolom mana ya? Di harta, Bu, ya. Di bagian harta, kalau saya sih kodenya adalah 039, investasi lainnya. Jadi kode harta yang saya pakai adalah 039, kategorinya investasi lainnya. Kemudian saya tulis tuh nilai rupiah dari investasinya berapa, keterangannya mungkin prudensial, nomornya sekian gitu, nomor polisnya. Kalau saya sih begitu. Oke, di bagian harta ya. Semangat teman tuh Bu Sinta Marta. Ibu Rianti Rahadiana, kok bisa magang di KPP Keuangan? Bisa Bu ya, bisa kalau mau sih. Cuman mungkin nggak dibayar atau mungkin nggak standar pembayarannya gitu Bu. Karena kalau masih magang begitulah. Oke, thank you Bu Rianti. Eh, Bapak Ica Marica, malam kok, malam Pak Ica. Kalau OP mendapatkan penghasilan dari penjualan kripto, apakah atas penghasilan dari selisih harga jual dan harga beli terhutang pajak? Selisih harga ini dimasukkan di SPT OP untuk dihitung ulang. Oke, jadi gini Pak. Kalau Bapak menjualnya di Bursa Indonesia, maka itu seperti saham. Artinya sudah kena PPh final. Artinya atas capital gain atau keuntungan itu tidak kena pajak lagi. Oke, kalau jual di Bursa Indonesia. Kalau Bapak jual di bursa luar negeri, itu kan tidak ada PPh final, tidak ada PPN juga. Maka atas capital gain-nya akan kena PPh biasa, PPh progresif, dihitung ulang. Gitu Pak ya. Jadi supaya tidak kena PPh progresif yang mahal, Bapak menjualnya harus masukin ke Bursa Indonesia. Contohnya apa tuh ya? Indodax atau apa gitu deh. Saya sih nggak main kripto ya. Gitu. Jadi yang penting ketika jualnya harus jual di bursa di Indonesia. Oke. Nah, bagaimana cara pelaporannya? Cara pelaporannya gue sudah bikin YouTube khusus untuk itu karena ini agak tricky caranya. Coba cek di YouTube Pak, cara untuk lapor kripto sudah saya bikin juga karena agak tricky sih. Oke. Semangat tuh Pak Ica Marica. Ibu ya. Bapak Tio Mary, Ibu, kok mau tanya, kalau bikin PTP, apakah omset dikurangi 500 juta? Jawabannya tidak ya, tidak. Yang diskon 500 juta itu hanya berlaku untuk orang pribadi biasa, bukan PTP ya. PTP itu badan, sama seperti CV, sama seperti PT. Oke, maka kalau badan tidak berlaku tuh yang 500 juta. Yang 500 juta hanya berlaku untuk orang pribadi saja. Oke, semangat teman tuh Bu Tio Mary. Bapak Sinta Marta, Ibu. Thank you kok jawabannya. Sukses selalu ya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Sinta Marta. Bapak Ibu Tini 060. Kalau PT tadinya tidak potong PPh 23, kemudian disuruh potong oleh AR. Apakah jika perhitungannya di gross up, apakah lawan transaksi tetap tidak bisa mengkreditkannya walaupun kelihatan di web DJP online? Jawabannya bisa Bu ya. Kalau kita gross up, kita bikin bukti potong, maka otomatis pihak sana itu bisa mengkreditkan. Bisa, bisa. Gitu ya. Masalahnya adalah ini sudah berlalu, mungkin 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kan dia sudah closing juga SPT tahunan, ngapain dia kreditkan? Gitu kan Bu ya. Jadi jawabannya bisa. Selama bukti potong itu terbit, maka pihak sana bisa mengkreditkan. Cuman pertanyaannya dia perlu apa nggak perlu? Kalau dia sudah SPT tahunan sudah closing, ya ngapain? Dia nggak perlu lagi. Gitu. Tetapi kalau kebetulan dia juga mau pembetulan, nah maka dia bisa pakai. Bisa ya jawabannya. Walaupun kita pakai gross up, bisa kok. Semangat teman tuh Bu Tini. Lanjut. Bapak Budi IRT 2PB. Pak, jika ada pemeriksaan, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan? Terima kasih. Jadi gini, kalau Bapak berniat baik, Bapak boleh kasih semua data yang dia minta. Oke? Tetapi kalau Bapak mau ngelawan sedikit, Bapak mesti tanya, Bapak pemeriksa minta data ini tuh maksudnya buat apa? Gitu ya. Kalau nggak relevan, saya nggak mau kasih. Tapi kalau relevan, saya kasih. Gitu, Pak. Intinya sih, dia ingin mencari potensi omset yang belum dilaporkan, potensi PPh yang belum dibayar, potensi PPN yang belum dibayar. Gitu aja sih, Pak. Nah, kalau data Bapak mendukung dia, ya dia pakai. Kalau nggak mendukung, ya dia buang. Gitu sih, Pak. Gitu sih, Pak ya. Nah, teman-teman tuh, Pak Budi. Bapak Bugi Prada, kok mau tanya. Kalau misal kita mau geser invoice ke bulan depan, namun udah terlanjur bayar PPh final 0,5% badan usaha bulan ini. Itu gimana kok uang yang terlanjur bayar di bulan ini? Ya udah, Bapak tinggal tentukan
Bapak mau tetap di bulan ini saja, nggak usah digeser supaya cocok dengan pajaknya, atau Bapak mau paksain geser. Kalau Bapak paksain geser, eh, Bapak punya dua opsi. Cara pertama adalah PBK. PBK atas PPh 0,5% kan? Tetapi kan PBK ini beresiko untuk dipanggil sama AR. Atau Bapak hangusin aja. Boleh kok, Bapak hangusin aja itu PPh 0,5%. Oke? Bapak hangusin, Bapak bilang salah bayar, kemudian Bapak hangusin tuh selisih yang salah itu ya, dihanguskan sebagai beban PPh, dibuang di koleksi fiskal. Udah gitu, Pak. Oke? Jadi cara pertama adalah jangan digeser tetapi kembali ke normal. Nah, cara kedua adalah tetap digeser, tetapi PPh-nya ada dua opsi. Opsi pertama adalah di PBK, pemindah bukuan. Opsi kedua adalah dibuang saja. Kalau saya sih mending dibuang aja deh. Kalau nilai kecil ya, kalau nilai kecil mending dibuang aja deh. Semua teman tuh Pak Bugi Prada. Bapak 1687. Malam kawan, malam Pak. Nilai hibah di atas 10M tahun 1983. Lalu meninggal dunia dan keluar akte kematian dan akte warisan di notaris. Waktu TA, ungkap TA 1985 sampai 2015. Bagaimana? Jawabannya adalah harta itu adalah tidak kena pajak lagi, Pak. Oke, semua harta yang diperoleh 1985 ke bawah itu sudah tidak kena pajak. Oke, 84, 83, 82, pokoknya sebelum 1985 itu sudah tidak kena pajak. Itu bahkan di luar dari jangkauan Undang-Undang TA. Gitu, Pak. Jadi, kalau ini barang belum dilaporkan, langsung lapor tahun ini atau ya tahun depan ya, di SPT tahun berikutnya, Bapak tulis tuh tahun perolehannya 1983. Keterangannya Bapak tulis nih, warisan papa saya meninggal. Tetapi ingat ya, pembuktiannya harus ada akte warisan, masih lengkap tuh, pembuktiannya masih lengkap. Gitu, Pak. Aman, Pak, kalau sudah 1983. Semangat teman tuh, Pak, 16. Lanjut, Bapak Ibu Mariantan. Pak, kalau toko gabung, kita alasan mau pensiun dini apa bisa? Jawabannya bisa, Bu, bisa ya. Nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu takut, Bu. Jawablah jujur apa adanya. Saya mau pensiun, saya sudah kaya, saya mau liburan. Boleh dong, kenapa enggak? Gitu. Nggak ada masalah, Bu, santai aja. Banyak orang tuh takut. Banyak orang tuh takut nanti orang pajak bakal tanya macam-macam lah. Ya nggak apa-apa, kalau mau nanya ya kita jawab apa adanya. Gitu, Bu ya. Nggak ada masalah kalau kita sudah tua, sudah mau pensiun, ya mau jalan-jalan ya sudah nggak apa-apa. Itu usaha kasih ke anak lah atau kasih ke siapa juga nggak ada masalah. Anak lah ya, jangan orang lain. Nah, semua teman tuh Bu Mariatan. Ibu Monique, kok PTP apakah bisa di atas 4,8M? Jawabannya bisa, Bu ya, maksimal 15M kalau PTP ya. Kalau di atas 15M, maka dia mesti datang ke notaris, bikin akte pendirian PT, sehingga dia berubah menjadi PT biasa. Nah, semua teman tuh Bu Monique. Ibu Ningkawa, apakah benar sekarang PPHOP harus tetap lapor setiap bulan walaupun omsetnya belum 500 juta? Jawabannya salah, Bu. Tidak perlu ya. Orang pribadi yang UMKM itu cukup bayar saja setelah melewati 500 juta. Oke? Dia tidak perlu lapor setiap bulan. Tidak usah lapor. Nggak usah. Ketika dia sebelum 500 juta, dia nggak usah lapor. Ketika dia setelah 500 juta, juga tidak perlu lapor. Dia hanya perlu membayar saja setelah melewati 500 juta. Itu, Bu ya. Clear. Ada di PP 55. Semangat teman tuh, Bu Ningkawa. Ibu Cecilia Teja. Tanya lagi, Pak Awan. Kalau beli tanah atas nama beberapa orang, apakah di daftar harta bisa dicantumkan sesuai proporsi masing-masing? Bisa dong, bisa, Bu. Jadi bikinlah surat perjanjian mengenai pemisahan ini, atau kan ibu itu sudah di sertifikat ya. Nah, di sertifikat pun sudah beberapa nama kan? Jawabannya boleh. Jadi saya lapor ya porsi saya aja. Nanti ibu lapor porsinya ibu aja. Itu nggak apa-apa. Oke. Saya mengatakan tuh Bu Cecilia. Bapak Vale Milano. Sejauh ini, gimana hasilnya Kak Awan sidang pajak? Sidang pajak kita belum ada yang sudah closing, belum ada yang sudah putusan ya. PT Arion masih jalan, Bu Feli masih jalan, saya sendiri masih jalan, masih ada lagi, masih ada lagi. Semuanya belum ada yang closing. Oh, ada satu deh kemarin closing, satu yang diomelin sama si hakim tuh, yang nggak boleh merekam tuh. Itu apa ya kasusnya? Oh, nota dinas. Jadi itu nota dinas, itu bukan objek gugatan pengadilan pajak. Jadi saya kalah. Ya, menurut dia itu bukan objek karena itu surat tidak bersifat individual.
Nah, karena kalau kita menggugat pengadilan, itu harus gugatan atas sebuah surat yang bersifat individual. Artinya, surat itu memang ditujukan kepada saya. Nah, sedangkan nota dinas itu tidak untuk saya. Jadi kita kalah. Nah, tapi yang lain belum, Pak. Yang lain masih seru nih. Kita tiap minggu ada sidang nanti nih. Di bulan Juni ini. Oke, Pak. Selamat bantu, Pak Feli. Ibu Rianti Rahadiana. Kok, saya deg-degan kalau Koko ngomong, takut kepleset. Iya nih, saya juga takut, Bu. Saya juga takut ya. Tetapi ya namanya nasib ya. Kalau kalau udah saatnya kita diciduk ya sudahlah. Mau gimana ya? Harvey Moise saja nggak selamat, yang punya duit 300 T aja nggak selamat, apalagi kita-kita ya. Kalau emang udah saatnya keciduk ya sudahlah. Kalau diangkut ya sudah, ikutlah. Semua teman tuh Bu Rianti. Ya, Harvey Moise saja nggak selamat loh. Ibu Yeni FR. Kok PPh 0,5% Januari 2025 tidak lagi kan? BPOP tutup usaha apakah diperiksa? Bisa iya, bisa enggak ya. Cuma lapor pajak final deposito di SPT. Oke, nggak ada masalah Bu ya. Kita nggak usah takut mengenai pemeriksaan. Teman-teman ya, kalau dia mau periksa ya silakan saja. Kalau dia nggak mau periksa ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita tidak perlu mengikuti kemauan si orang pajak, nggak perlu. Kalau kita mau tutup, tutup aja. Kalau kita mau berhenti, berhenti aja gitu. Dan nggak usah bayar pajak lagi. Apakah nanti akan ditanyain? Bisa iya, bisa enggak. Apakah nanti akan diperiksa? Bisa iya, bisa enggak. Nggak ada masalah. Kalau dia periksa ya nggak apa-apa. Kita ikuti prosesnya, ikuti alurnya. Dia mau tanya apa, kita jawab. Begitu aja. Nah, semangat teman tuh Bu Yeni FR. Bapak Muhammad Nasir 311. Kok mau tanya? Kalau pembetulan dari lebih bayar sudah done, karena jadi kurang bayar, apakah suatu saat bisa ada pemeriksaan? Jawabannya bisa-bisa aja, Pak. Jadi, mengenai pemeriksaan itu kewenangan dari KPP, dari DJP ya. Jadi kita tidak usah ngatur DJP, terserah dia. Dia mau periksa kita ya boleh, dia mau tidak periksa juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah khawatir mengenai pemeriksaan. Kalau sudah saatnya kena pemeriksaan ya sudah, kita siap aja. Oke. Nah, sekarang kan Bapak pembetulan nih. Bapak pembetulan dari LB menjadi KB kan? Menurut saya ini sudah betul. Menurut saya ini sudah langkah yang tepat ya. Bapak sudah ubah dari LB menjadi KB. Sekarang Bapak tinggal komunikasikan dengan AR. Bilang kepada AR, Pak AR, saya sudah pembetulan nih, yang tadinya LB, mohon maaf saya salah, sekarang saya bikin KB. Sudah aman ya Pak? Gitu. Tanya aja via WA, biar AR-nya kasih tahu, oh iya ya, oke deh, gitu. Komunikasikan Pak kepada AR, supaya dia tahu gitu. Sudah benar langkahnya Pak ya, sudah benar. LB dibikin KB sudah betul. Daripada kita paksain LB nanti, itu sudah pasti pemeriksaan ya. Kalau LB itu jaminan pemeriksaan. Jadi jangan deh. Semua teman tuh Pak Muhammad Nasir. Ibu ICC Marika. Ica Marika. Malam kok, malam Bu. Jika orang pribadi memperoleh penghasilan dari selisih hasil penjualan dan pembelian aset kripto, apakah terhutang pajak? Dimasukkan ke SPTOP untuk dihitung ulang ya? Oh tadi sudah Bu ya, tadi sudah. Intinya sih dia harus jual di Bursa Kripto Indonesia yang terdaftar di Bapepti supaya kena PPN final dan kena PPh final. Jadi dia sudah tidak lagi kena PPh atas capital gain. Sudah aman. Nah, gitu Bu. Sama teman tuh Bu Ica Marica. Bapak Pineapple. Kalau WPOP final UMKM nanti 2025 usahanya udah nggak berjalan. Apakah kudu beritahu KPP? Nggak perlu ya, nggak perlu kirim surat, nggak perlu kirim karangan bunga, nggak perlu kasih tahu AR, nggak perlu. Langsung stop bayar. Ya, apakah langsung stop bayar saja? Iya Pak, langsung stop aja, nggak usah khawatir. Nanti kalau ada SP2DK kita jawab, saya sudah nggak usaha. Kalau dia datang ya kita bilang, nih toko saya sudah tertutup gitu. Kalau dia WA ya bilang aja, Pak AR, Bu AR, mohon maaf nih saya sudah kaya, saya mau pensiun gitu aja. Nggak masalah, Pak, santai aja Pak. Gitu ya. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau sebenarnya kita sudah tutup ya tutup aja, nggak ada masalah. Atau kasih ke anak, atau kasih ke orang ya nggak apa-apa juga. Oke. Semangat teman tuh Bu Pineapple. Ibu Monique C99. Kalau PTP omset di atas 4,8 M mesti PKP juga? Jawabannya iya. Ya. Jadi PTP itu sama seperti PT, CV, orang pribadi sama saja. Kalau lebih dari 4,8 M maka wajib PKP. Kalau di bawah 4,8 M maka dia boleh memilih mau PKP atau non PKP. Gitu Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu Monique C99. Bapak Rahman Arif. OP menyewakan gedung kepada CV. Sedangkan OP itu merupakan direktur CV tersebut. Apakah boleh? Boleh Pak, banyak yang begitu ya. Banyak sekali yang begitu. Nggak ada masalah.
Loh, kan saya punya gedung, saya punya CV, daripada gue sewa sama orang lain, mending gue sewa sama sama gedung gue sendiri dong. Kan begitu, Pak. Jadi nggak ada masalah, Pak, ya, nggak ada masalah, nggak usah khawatir. Yang penting PPh sewa dibayar. Kemudian, harga sewa kalau bisa harga wajar ya, jangan terlalu jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari market, jangan ya, usahakan harga wajar saja. Dan bayar PPh final, udah beres. Semangat teman tuh, Pak Rahman Arif. Bapak Alki 22. Jika perusahaan belanja material dari UMKM dan tidak ada PPN, apakah boleh? Jawabannya boleh-boleh saja. Maksud Bapak kan si perusahaan ini PKP gitu ya. Kita PKP nih perusahaan, kita beli dari toko nih di tepi jalan. Bolehkah? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, Pak ya. Tetapi dokumennya harus lengkap. Dia mesti buka invoice, ada kemudian bayarnya itu transfer kalau bisa, Pak, supaya supaya terlihat di laporan akunting dengan lebih rinci gitu, Pak ya. Jadi kalau bisa ada invoice-nya, ada bukti transfernya. Jadi jelas gitu, Pak. Jangan sampai nanti dianggap pembelian fiktif, gara-gara tidak ada bukti transfer, nggak ada nota, karena kita menggampangkan gitu kan. Jangan ya. Nah, jadi jawabannya boleh-boleh saja beli kepada non-PPN, non-PKP, tetapi tetap administrasi tetap rapi ya. Gitu, Pak, supaya aman. Oke, semua teman tuh, Pak Alki. Oke, teman-teman, sudah jam 9 nih ya. Kita closing dulu dan kita akan tampung lagi ya. Tampung dulu pertanyaannya dan kita akan jawab di YouTube ya, di YouTube ke hari-hari berikutnya. Oke, mohon maaf ya teman-teman yang belum terjawab. Ada Bapak Ade Blackbird. Ada Ibu Thalia Purwita. Oke, ada Bapak Octaviano Deni. Kemudian Ibu Monique C99. Oke, kemudian Ibu Utami Griya Busana Muslim. Kemudian Bapak Made Bagus. Oke. Kemudian Bapak Kaleb Maleng. Kemudian Bapak Hianto 55. Bapak Kaleb Maleng. Oke. Bapak Maestroal. Kemudian Bapak Ibu Tiomeri. Kemudian Bapak Hianto 55. Kemudian Bapak Omelet Teo Ungu. Nah, kemudian Bapak 16. Oke, thank you Ibu Monik. Kemudian Ibu Moniex. Kemudian Ibu Octaviano Deni, Bapak ya. Kemudian Ibu Nonik. Oke, kemudian ada Bapak Wendy Taurus. Oke, Bapak Made Bagus. Oke, terima kasih Bapak Wendy, Pak Made, dan teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab. Kita akan jawab di YouTube ya. Nanti tinggal subscribe aja ke YouTube Pajak Smart. Oke, jumpa lagi Senin depan. Sampai jumpa semuanya teman-teman. Thank you semuanya. Mari.